Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala syahrul Ramadan syahrul siyam bil barakah syahrul Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Lurah atau yang mewakili beserta perangkatnya, yang kami hormati dan kami muliakan pengurus masjid, tokoh agama, semua unsur baik perangkat pemerintahan maupun perangkat agama, Bapak RT, Bapak RW, Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah tarawih yang hadir di dalam masjid ini dan yang mendengarkan suara kita dari luar masjid ini yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah pada malam ke-17 bagi kita yang memulai ibadah puasa hari Minggu, dan malam ke-18 bagi kita yang memulai ibadah puasa hari Sabtu. Kemudian malam ke-16 bagi kita yang memulai ibadah puasa hari Senin, serta malam kedua bagi kita yang mulai melaksanakan ibadah puasa kemarin. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbedaan dalam melaksanakan atau memulai ibadah puasa tidak ada masalah. Mengapa tidak ada masalah? Karena pada prinsipnya Muhammadiyah, NU, pemerintah, apalagi Perti, Tarekat Nasyabandi, berbeda itu hanya dalam metode, tetapi mereka semua sepakat bahwa mulainya pelaksanaan ibadah puasa itu pada tanggal 1 Ramadan. Iya kan? Nah, kalau ada saudara kita yang sepakat seperti yang kita sampaikan tadi, malam ini baru malam kedua, itu yang tidak kita benarkan. Maka kita bersyukur atas perbedaan itu, karena ikhtilafu ummati rahmah
Muhammad itu adalah rahmat. Berbeda bagaimana? Berbeda dalam hal pokok, tidak berbeda dalam hal asasi atau pokok agama. Maka bersyukur kita dengan perbedaan itu, bersyukur kita dengan bisa hadir di masjid ini, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Imam kita tadi, Pak Sulaiman, dan saya juga melihat tadi Bapak Ibu, kalau kemarin ada beberapa kecemasan, kita melihat postingan kawan-kawan baik di daerah tetangga kita Sumatera Selatan dan Sumatera Barat yang akan melaksanakan sholat istisqa, karena di tempat mereka beberapa hari tidak hujan, sudah mulai kekeringan, tapi karena rahmat Allah kita dicuruk, walaupun ada panas beberapa hari, tetapi tidak curug kalau tidak ada hujan dalam seminggu. Ini nikmat Allah Bapak Ibu yang dirahmati. Kemudian salawat dan salam kepada Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di yaumul jazaa nantinya, di yaumul mizan, ketika amalan kita kurang. Jadi syafaat itu bonus untuk penambah. Kalau bonus itu ada pokoknya, kalau nggak ada pokoknya nggak bisa diberi bonus. Lihat orang belanja di mall. Belanja di mall itu dipasang oleh pemilik mall. Belanja 100.000 bonus 5.000 atau bonus 10.000. Tidak ada belanja 100.000 bonus 200.000. Nah, begitu juga syafaat. Syafaat dari Rasulullah itu, kalau pahala kita setelah dihitung nanti sedikit kurangnya, kalau ada syafaat ini kita bisa masuk ke dalam surga langsung. Nah, ketika itu syafaat datang. Tapi kalau nilainya baru 70, diberi syafaat juga dia nggak bisa masuk, maka syafaat tidak berlaku. Ini ilustrasi atau gambaran kita secara mudah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mendapat kehormatan dan sangat tersanjung Pak Sulaiman diberi kesempatan untuk mengisi nuzul Quran. Walaupun sifatnya dadakan, beberapa hari ini dihubungi oleh Pak Sulaiman, tetapi saya sesuaikan dengan jadwal. Saya janji dengan beliau, saya lihat jadwal saya dulu. Ternyata pas di malam ini kosong, maka saya sanggupi dan saya muliakan untuk bertemu dengan Bapak Ibu di Masjid An-Nur ini. Dalam hati saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ketika memasuki cawang ini. Nama cawang itu saya sudah kenal Pak Sulaiman dari kecil. Apa sejarahnya? Karena ayah saya dulu ketika muda belia pernah tinggal di cawang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuzul Quran yang akan kita bicarakan ini tidak banyak. Berulang-ulang, siapa saja ustadznya, siapa saja mubaliknya yang diundang untuk nuzul Quran, isi ceramahnya atau kajian tausiahnya tentang itu juga. Mungkin logat bahasa, dialek dan gaya menyampaikan yang berbeda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Memperingati nuzul Quran artinya mengingat kembali sejarah turunnya Al-Quran. Untuk apa kita ingat, kita mengulang-ulang tiap tahun sejarah turunnya Al-Quran? Agar kita tidak lupa dengan Al-Quran. Al-Quran itu di dalam beberapa ayat, kalau di dalam awal surat Al-Baqarah dijelaskan, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi siapa, Bu? Bagi orang yang bertakwa. Maka allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Tetapi pada ayat lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran itu seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadanul ladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan oleh Allah Al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Artinya petunjuk bagi manusia itu apakah untuk orang Islam saja? Tidak. Apakah untuk orang Arab saja? Tidak. Artinya selagi dia masih berstatus sebagai manusia, dia akan mendapat petunjuk dari Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi petunjuk bagi manusia itu untuk menjelaskan, membedakan mana yang huda, mana yang petunjuk ke jalan yang lurus, wal furqan, dan menjadi pembeda. Jadi hudan wal furqan, hudan dan furqan itu tahu oleh manusia apabila manusia ingin mendapatkannya dan ingin melaksanakannya. Jadi petunjuk itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak pernah datang dengan sendirinya. Nah, sekarang kita bertanya, bagaimana Nabi Muhammad itu? Apakah memang ketika dia sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi Rasul, tidak ada upaya bagi dia? Kita lihat sekarang. Rasulullah SAW yang ketika itu belum bergelar Rasul, namanya Muhammad, mulai berumur 38 tahun. Nah, jadi kalau dilihat di dalam masjid ini rata-rata umur kepala 4 semua, rata-rata ya. Walaupun ada beberapa orang yang anak-anak kita. Nah, kepala 4 yang paling banyak ini kepala 5. Muhammad itu dari umur 38 tahun dia sudah mulai gelisah melihat keadaan umat sekitarnya, penduduk Makkah ketika itu. Apa kebiasaan penduduk Makkah? Ka'bah itu yang ramai sekarang kita lihat di live streaming YouTube, atau kita lihat live streamingnya siaran TV Makkah atau YouTube TV, bukan seperti sekarang fungsi dari Ka'bah dan Masjidil Haram itu. Tetapi Ka'bah itu dipenuhi oleh patung. Apa nama patungnya? Latta, Uzza, Manat.
mencoba membuat Tuhan sesuai dengan tingkat ekonominya. Di zaman kita sekarang, dia memanfaatkan untuk bikin masjid. Begitu juga orang kaya yang lain di kala itu, yang kaya bikin Tuhan dari emas, yang kurang kaya bikin Tuhan dari perak dan logam. Bagaimana yang tingkat ekonomi lemah, yang menerima BLT atau yang menerima bantuan COVID, apakah dia tidak membuat Tuhan juga? Dia buat Tuhan dari tepung terigu. Dia bikin wajah Tuhannya seperti wajah Tuhan yang dari emas itu. Dia puja-puja, dia sembah. Setelah dipuja, setelah disembah, perutnya lapar, dia makan Tuhannya. Dari sinilah jahilnya orang Arab ketika itu. Jahiliyahnya orang Arab bukan bodoh. Peradaban orang Arab di saat itu sudah sama dengan peradaban orang Persia, sudah sama dengan peradaban orang Cina ketika itu. Yang di saat itu Eropa belum ada apa-apanya, Amerika dan Inggris belum ada apa-apanya. Mungkin Inggris itu masih hutan belantara, tetapi orang Arab sudah punya peradaban yang sangat tinggi ketika itu. Dari sisi mana jahilnya? Jahil karena tidak mengenal Tuhan. Jahil karena bodoh, menuhankan yang berwujud, menuhankan yang bisa dibuat oleh manusia, tidak menuhankan hal yang tidak nampak, tidak menuhankan zat yang maha kuasa, zat yang maha perkasa, dan zat yang maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur 48, umur 39, di bulan Ramadan itu Rasulullah berturut-turut naik ke Gua Hira yang jaraknya lebih kurang 5 km dari pusat kota Makkah. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ke Tanah Suci, terlihat tinggi Gua Hira. Dia bertahanus. Kalau dalam bahasa spiritualnya bersemedi. Kalau dalam bahasa orang Sumateranya tarang, tetapi tidak bisa disamakan dengan itu. Dia itu bertahanus, bertafakkur, memikirkan dirinya dan memikirkan umatnya. Adakah petunjuk datang dari Sang Maha Kuasa untuk mengubah keadaan umat ketika itu? Maka di umur ke-40, tepatnya di bulan Ramadan, malam ke-17, datanglah makhluk yang besar menyerupai manusia, tetapi dia tidak kenal wajah itu. Dia panggil Rasul dari belakang, "Iqra." Rasul menjawab, "Ma'ana biqari." Saya tidak pandai membaca. Nah, itu bahasa Jawa. Saya tidak pandai membaca. Iqra ma'ana biqari, sampai 3 kali. Kemudian barulah Jibril, Ruhul Amin, ruh yang suci, ruh yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan wahyu pertama atas perintah. Ayat yang kita bacakan di awal tadi, surat apa Pak? Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Ada juga ditanya, surat apa Pak? Surat Al-Iqra. Nah, apa? Tapi kan Pak namanya. Walaupun di awal bacaannya Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini kan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan
menciptakanmu. Apa artinya? Yang pertama, Iqra. Kita disuruh untuk membaca. Di dalam Al-Quran itu, Bapak dan Ibu, ada kata yang bersinonim dengan Iqra, namanya tilawah. Artinya sama-sama membaca, tetapi apa bedanya? Pernah Bapak mendengar musabaqah tilawatil Quran? Pernah. Pernah enggak mendengar musabaqah qiraatil Quran? Tidak. Di Indonesia yang ada adalah MTQ. Tetapi di dalam MTQ itu ada musabaqah qiraatul Quran. Musabaqah berlomba membaca Al-Quran, banyak cabangnya, dan salah satu cabangnya memahami kitab Al-Quran, qiraatul Quran. Qiraah. Ternyata Bapak dan Ibu, membaca dengan kata-kata Iqra itu artinya membaca dengan akal, membaca memakai pikiran. Sehingga di dalam Al-Quran itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sangat banyak ayat Al-Quran di ujung ayatnya, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Sehingga Iqra itu memancing kita untuk berakal. Kalau seperti itu, ketika kita Iqra itu yang kita baca dua hal. Yang pertama ayat qauliyah, yaitu ayat Al-Quran. Yang kedua adalah ayat qauliyah, alam semesta. Ustaz, bagaimana membaca alam semesta? Saya ibaratkan kepada ini sebagian ada juga intermezzo. Orang Jepang itu pernah kagum ke orang Indonesia ketika dia makan kue namanya ondel-ondel. Apa kekaguman orang Jepang? Bagaimana orang Indonesia bisa memasukkan gula merah di dalam ondel-ondel sementara tidak ada lubangnya? Nah itu. Padahal mobil aja dibikin oleh orang Jepang. Tetapi kita orang Indonesia pernah berpikir sama kayak pikiran orang Jepang itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan air kelapa di dalam tempurung kelapa yang juga tidak ada lubangnya, yang tidak tahu kita dari mana datang airnya. Berarti kekaguman orang Jepang belum seberapa dengan kekaguman kita ketika kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang kedua, Bapak Ibu, di rumah kan ada septic tank. Septic tank itu di bawahnya paling-paling biasanya kalau tukang yang profesional yang dia semen itu di pinggir Pak. Nah, di bawahnya nggak di semen. Mengapa di bawahnya nggak di semen? Agar kotoran akhir kita itu bisa menjadi bakteri, kemudian bisa hancur terus dan diserap oleh tanah. Artinya tanah sekitar itu menyerap kotoran kita itu. Yang jadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kalau pohon pisang ditanam di dekat septic tank? Bagaimana kalau pohon tebu ditanam di dekat septic tank? Adakah perubahan antara pisang atau tebu yang ditanam jaraknya 500 meter dari septic tank? Bagaimana jawabannya, Pak? Ada perubahan rasa pisang itu? Tidak. Ada perubahan rasa manisnya tebu
berubah? Tidak. Nah, ini ciptaan Allah yang harus kita kaji dengan akal sehingga melahirkan ilmu pengetahuan. Orang-orang ilmu tanah mengkaji itu, muncullah sebuah ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa terlalu tinggi gaji saya, Pak? Tidak, ya. Bisa dipahami, Pak. Nah, saya tidak perlu terlalu tinggi, Pak. Saya bawa ke belakang, ya. Sekarang kembali, Pak. Kapan Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi manusia? Al-Quran ini dari segi fisik dan keadaan serta nasibnya berbagai ragam yang ia rasakan, Bapak Ibu. Mushaf Al-Quran. Ada mushaf Al-Quran itu yang mengadu kepada temannya. Wahai saudaraku, aku dulu dibeli oleh tuanku di saat dia akan menikah. Dia jadikan aku sebagai mahar terhadap istrinya. Kemudian oleh istrinya dia simpan aku di dalam lemari yang mewah. Dia tidak pernah sentuh aku. Andaikan ada dia sentuh aku apabila ada anggota keluarganya di dalam rumah itu yang meninggal, itu pun dia keluarkan aku dengan baik-baik. Dia elus-elus aku agar tidak terlipat. Dia belai-belai aku. Pas 3 hari setelah anggota keluarganya meninggal, dia simpan kembali aku di dalam lemari tempat penyimpanannya. Beruntung kamu berteman, malah masih dulu. Apa gambarannya? Al-Quran, mushaf Al-Quran yang kita beli yang seperti ini nasibnya, artinya jarang dibaca. Syarat untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran akan menjadi petunjuk bagi kita apabila Al-Quran itu dibaca. Kalau Al-Quran itu tidak dibaca menjadi penghias lemari, maka Al-Quran itu tidak pernah sekalipun menjadi petunjuk bagi manusia. Dia akan menjadi kertas yang sama harganya dengan kertas-kertas buku yang lain. Terlalu keras, Pak? Tidak. Harus kita sampaikan seperti itu. Jadi Al-Quran itu kita beli, kita baca sering-sering. Setelah dibaca baru kita tahu. Kita coba mempelajari artinya. Karena Al-Quran itu bahasa Arab. Kita tidak tahu artinya. Al-Quran tidak ada bahasa Urdu, tidak ada bahasa Jawa. Walaupun sudah ada Al-Quran dengan terjemahan bahasa Jawa, sudah ada Al-Quran dengan terjemahan bahasa Palembang, dengan bahasa Minang, sudah ada. Tetapi itu terjemahannya, yang Al-Qurannya tetap bahasa Arab. Al-Quran yang beruntung, Al-Quran yang sering dibaca. Orang yang beruntung adalah orang yang sering membaca Al-Quran. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa qira'atil Quran. Itu kata Rasulullah. Hiasi rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Rumah yang tidak dihiasi dengan sholat, yang tidak dihiasi dengan bacaan Al-Quran, itu akan menjadi rumah horor. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca, tahu artinya, pahami isi kandungannya, kemudian dikaji secara mendalam dan amalkan. Maka di
tidak dapat. 1 dan 4. Apa 1 dan 4? Hafal ayat pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya hafal. Kemudian isi kandungannya juga hafal. Karena tak sekolah, karena tak kuliah. Kuliah juga jurusan umum. Kemudian bawa itu sholat. Kan sudah langsung kita amalkan. Bawa sholat. Ada pengalaman. Ini cerita. Ini kasus. Dulu waktu saya di Man, Pak Sulaiman, saya tinggal di masjid. Ketika sholat 5 waktu, ada salah seorang dari jamaah. Nah, itu nggak berpuji, Pak. Tapi kalau menyebut namanya si A masih berpuji. Tetapi kalau menyebut salah seorang nggak berpuji, Pak. Ada salah seorang dari jamaah yang memang umurnya tua. Dia pede untuk jadi imam. Saya pun tahu diri, kalau beliau hadir, saya tidak akan jadi imam. Dia langsung maju jadi imam. Tetapi tiap-tiap dia menjadi imam itu, ayat yang pertamanya adalah Qul huwallah, ayat yang keduanya tabbat yada. Sehingga ada kawan yang usil. Pas di saat bapak itu jadi imam, di rakaat yang pertama dia belum ngomong. Nah, pas rakaat kedua, walaupun kata bapak imam, maka kawan yang usil tadi karena sudah saking hafalnya, langsung dia nyeletuk, sehingga jamaah kedengaran semua dan jamaah ketawa. Nah, inilah. Tidak apa-apa, seperti itu juga tidak apa-apa, berpahala, tetap berpahala. Tapi minus sekali koleksi atau hafalan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Iqra menyebut nama Allah. Nah, menyebut nama Allah ini bagaimana kita mengamalkan menyebut nama Allah itu? Kata Rasulullah SAW, kullu amrin la yubda'u bismillah fahuwa aqta'un. Tiap-tiap urusan, tiap-tiap pekerjaan yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah akan menjadi aqta'un, buntu. Kalau di daerah kita ada namanya penyakit taun. Penyakit taun itu kalau ada beberapa daerah itu menunjukkan penyakit binatang. Penyakit taun itu ada binatang yang sakit perut, besar perutnya langsung mati. Kemudian di zaman Rasulullah dulu penyakit taun itu adalah penyakit wabah kolera yang sangat berbahaya sehingga posisinya sama dengan COVID yang sudah kita alami ini. Ada hadis Rasulullah itu mengatakan orang yang di satu daerah tidak boleh keluar, orang yang di luar daerah itu tidak boleh masuk. Nah, ketika itu datang penyakit taun. Inilah gambaran orang yang tidak mengawali apa saja pekerjaannya, amalannya, yang tidak menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mencuri boleh baca bismillah, Ustaz, jangan. Perbuatan yang memang sudah dilarang oleh
Allah Subhanahu wa taala yang sudah mendapat dosa, maka dilarang pula oleh Allah untuk menyebut namanya. Kalau membunuh bagaimana Ustaz? Nah, Pak Sulaiman ini biasa menjadi tukang bergaul. Biasanya imam seperti itu. Memotong hewan kurban tidak boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim, tetapi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Besar. Karena ketika membunuh itu tidak ada Rahman dan Rahim di sana. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Ibu, mengamalkan Iqra itu mulai dari mencuci baju suami, mencuci baju kita, mencuci baju anak, menyetrika baju, mencuci piring, kemudian memasak masakan baik untuk berbuka maupun untuk sahur, pergi belanja ke pasar, pergi ke kebun, membantu suami, pergi ke kantor, asal membaca Bismillah bernilai ibadah. Bukan sholat saja ibadah, bernilai ibadah. Bapak-bapak juga Pak, ketika bapak-bapak memberikan kewajiban nafkah, dia berikan uang 50.000. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai istriku, aku berikan uang 50.000. Tolong sehemat-hemat mungkin kalau dapat 50.000 ini untuk kebutuhan 2 minggu. Masuk akal? Maka istri yang bijak menjawab, siap suamiku, aku patuh terhadap perintah suami. Aku akan belikan beberapa bungkus mie goreng dan lebihnya aku akan buat kebutuhan bisa dipakai untuk 1 tahun. Bagaimana caranya? Aku akan beli kalender 2022 sampai Desember 2022. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini arti Bismillah al-Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, mengapa pentingnya Iqra? Nah, saya sudah lihat jauh tadi, Bapak Ibu juga lihat jauh. Pentingnya Iqra itu ternyata dengan Iqra itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Dengan Iqra itu sumber ilmu pengetahuan. Coba tanya sama profesor, berapa tahun dia membaca buku, berapa tahun dia sekolah. Al-Quran itu turun 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau kita genapkan ke atas 23 tahun, kalau kita genapkan ke bawah jadi 22 tahun. Apa yang tersirat dari sana Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Seorang profesor dari Harvard University melakukan penelitian selama 20 tahun ke 40 negara. Apa yang ia teliti adalah minat baca dan proses pendidikan satu bangsa. Ternyata sebuah bangsa itu apabila ingin menuju bangsa yang maju, maka anak bangsanya harus menuntut ilmu minimal 20-an tahun kepada Allah. Kemudian harus rajin membaca buku. Ini profesor, bukan orang Islam. Nah, inilah menandakan bahwa hudan linnas menjadi petunjuk bagi manusia. Dia tidak menjadikan petunjuk tentang bagaimana cara sholat, bagaimana perintah Allah tentang haramnya khamar, haramnya berzina, tetapi dia melihat bagaimana proses kurun waktu
turunnya Al-Quran dan ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berapa buku yang sudah kita baca? Dan sudah berapa tahun kita sekolah? Ini maaf ya, jangan tersinggung bapak-bapak yang sudah umur di atas 50-an. Bukan saya untuk sekolah yang tidak, atau yang tidak punya kesempatan untuk bersekolah di sekolah pendidikan formal, tapi intinya menuntut ilmu. Kita bayangkan saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang melalui pendidikan formal, Pak, SD 6 tahun ya? SMP 3 tahun, 6 tambah 3 9 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun, S1 minimal 4 tahun, 12 tambah 4 16 tahun, minimal 4 tahun. Hebat kalau selesai 4 tahun. Kemudian S2 master itu minimal 2 tahun, sudah 18 tahun. Saya sudah merasakan capek 18 tahun sekolah itu. Apakah sampai di sana? Tidak. S3 minimal 3 tahun, 18 tambah 3 21. Tambah lagi dengan untuk meraih profesor, menyiapkan jurnal internasional bertahun-tahun, membuat karya ilmiah. Nah, pas 22 atau 23 tahun jadi profesor. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kalaulah ada orang yang memahami Al-Quran dalam kurun waktu 20 tahun atau 22 tahun atau 23 tahun, maka jangan coba-coba untuk menantang dia dari segi apa saja. Sekarang perguruan tinggi terkenal sudah sadar. Kalau dulu Pak, ini saya contohkan zaman saya. Zaman saya dulu, kalau Pak Sulaiman tadi tahun 71 tahun PKR. Iya, saya lahir 78. Zamannya tahun 90-an, saya masuk sanawiyah lewat di depan rumah orang Pak, masih diejek oleh keluarga. Assalamualaikum. Apa artinya? Tiap-tiap anak sanawiyah berjilbab, bercelana panjang diucapkan Assalamualaikum. Kita jawab Waalaikumsalam. Tidak sampai di sana Pak. Berarti masuk sanawiyah mau jadi tukang doa? Saya jawab ya. Karena kata Allah ini saya banyak berharap kepada kamu untuk menjadi PNS, tetapi saya berharap kepada kamu bisa untuk menundukkan satu piring gulai ayam. Apa artinya baik? Artinya dipakai oleh masyarakat, bisa membaca doa di tengah-tengah masyarakat. Saya mencoba untuk mewujudkan itu Bapak dan Ibu. Saya 10 tahun menjadi pembaca doa, tetapi yang dapat bukan gulai ayam. Yang saya baca adalah doa ketika pelantikan ketua DPR, pelantikan ketua DPRD, pelantikan bupati, kemudian pelantikan pejabat yang lain. Apakah pernah membaca doa di tengah masyarakat? Sangat sering. Dengan Al-Quran. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pentingnya ilmu. Tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Saya melihat sebuah video di YouTube yang viral juga. Ibu-ibu, nenek-nenek yang berumur 70 tahun khatam Al-Quran. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kelebihan orang yang berilmu? Kelebihan orang yang berilmu itu, pada suatu hari Rasulullah SAW mau masuk
adanya jin tidak sanggup untuk menampakkan dirinya, dia mempergunakan jasad orang lain, sehingga seseorang yang sedang kosong kesurupan, itu namanya dimasuki oleh jin. Bagaimana cerita Rasulullah dengan jin ini? Rasulullah tentu dengar, halo jin, halo juga Rasul, ngapain ente di sini? Maka jin menjawab, saya mau menggoda orang yang sedang sholat di dalam masjid. Lantas apa terjadi? Saya tidak berani. Mengapa tidak berani? Karena di samping orang yang sedang sholat itu ada orang yang sedang tidur. Lantas Rasulullah melanjutkan pertanyaan, mengapa ya jin, kamu lebih takut kepada orang yang sedang tidur itu dibandingkan untuk menggoda orang yang sedang sholat, dibandingkan dengan orang yang sedang sholat? Maka jin itu menjawab, ya Rasulullah, yang sedang tidur itu orang aneh, yang sedang sholat itu orang jahil, orang bodoh. Sehingga muncullah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumul alim, tidurnya orang yang berilmu, afdalu minal ibadatul jahil. Tidurnya orang yang berilmu itu jauh lebih afdal, jauh lebih utama dibandingkan dengan ibadahnya orang bodoh. Banyak kasus Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika orang bodoh beribadah, ketika orang bodoh beramal. Ini fakta. Fakta di masyarakat kita. Kejadian yang pertama bahwa Jumat pagi, di saat ayat As-Sajdah dibacakan, ketika imam sampai pada bacaan ujung ayat wa hum la yastakbirun, itu ayat-ayat apa namanya Pak? Ayat sajadah. Jadi sujudnya sujud sajadah atau sujud tilawah. Kita dianjurkan untuk membaca sajadah wajhiyah lillazi khalaqahu wa basarahu bihamdihi wa bihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada jamaah yang baru pertama kali ikut menjadi makmum ketika ayat sajadah dibaca, maka makmum langsung menegur imam. Sedang seperti ini Bapak Ibu, wa hum la yastakbirun, langsung sujud, imam salah. Kemudian teman di sebelahnya langsung menamparnya, dalam sholat tidak boleh bicara. Kasus seperti ini bagaimana? Yang satu mengatakan bahwa imam salah. Bagaimana cara menegur kalau imam salah? Laki-laki membaca surah, perempuan tepuk tangannya bukan seperti ini, tetapi seperti ini. Belum kedengaran juga, seperti itu. Sudah jelas yang satu menegur kata-kata imam salah, yang di sebelahnya ngomong dalam sholat tidak boleh bicara. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, orang yang tidak berilmu melaksanakan ibadah. Imam di saat dia rukuk, maka kakinya digigit nyamuk. Kemudian
untuk mengusir nyamuk ini, kaki imam ini dia tendangkan ke belakang. Ternyata kepala makmum terlalu dekat, maka kepala makmum yang di belakangnya kena. Makmum yang merasa bahwa kepalanya kena, dia ingat pengajian yang pernah dia dengar, apa yang dilakukan oleh imam itu pula yang dilakukan oleh makmum. Maka sang makmum tadi juga menendang kawannya di belakang. Akhirnya terjadilah sepak bola dalam sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hikmah dari peringatan nuzul Quran. Tahu bagaimana cara turunnya Al-Quran, proses turunnya Al-Quran, guna Al-Quran diturunkan, bagaimana cara kita mengamalkan Al-Quran, dan bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber ilmu, dan kita menjadi orang yang berilmu karena Al-Quran. Satu jam lebih kurang. Mungkin saya lihat dari segi semangat Bapak Ibu belum ada yang ngantuk, walaupun sudah ada yang berdiri dan sebagai isyarat, dan sudah ada juga yang mengucap. Tetapi kalau juga saya lakukan, saya biasa. Maka dari itu kita cukupkan pengajian kita sampai di sini. Kalau memang ada Bapak Ibu yang tersinggung gara-gara kelemahan tutur kata dan humor saya kepada Bapak, maka dari itu saya minta maaf kepada Bapak. Tetapi inti sari dari kajian ayat Allah yang kita sampaikan tadi semoga dapat diamalkan dalam hidup dan kehidupan kita, bermanfaat bagi saya, juga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang mendengarkan. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Billahi